Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah di hari yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesempatan berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Pada hari ini kita akan coba mengkaji kitab pegangan kaum ahlu sunnah wal jamaah, yaitu Kifayatul Awam karya Syekh Muhammad Fuduli Asy-Syafi'i, ya, itu kitab tauhid pegangan bagi rujukan atau maroji bagi para ulama-ulama di Indonesia, ya, yang kemudian membimbing kita semua agar kita mengikuti pemahaman-pemahaman daripada Imam Asy'ariyah dan atau Imam Maturidi, ya. Makanya aliran akidah kita disebut aliran Asy'ariyah, ya. Di situ akan dibahas banyak panjang lebar terkait permasalahan-permasalahan akidah ma'rifatullah atau mengenal Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatul uzmahnya nanti di yaumil mahsyar. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Baik, sebelum kita masuk materi, kita kirimkan Fatihah tawasul untuk al-musannif al-mu'alif pengarang kitab Kifayatul Awam, itu Syekh Muhammad Fuduli Asy-Syafi'i. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain. Wa summa ila Sayyiduna Jibril alaihi salam wa summa ila Sayyiduna Hidhr alaihi salam wa summa ila Sultanil Auliya Ghusil Azam Kutubil Alamin Sayyidi Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirra Sayyidi Imam Bahauddin An-Naqsabandi radhiyallahu an, Sayyidi Abdullah Mubarak Ibn Nur Muhammad radhiyallahu an, wa Sayyidi Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an, wa Sayyidi Abdullah Haknur radhiyallahu an, wa summa ila arwai wali sama radhiyallahu anhum, wa summa ila arwai habaib radhiyallahu anhum, wa susun ila Habib Munjirim Nafwat al-Musawal al-Maghfurullah, wa susun ila Habib Hasan bin Ja'far bin Umar As-Segaf al-Maghfurullah, wa summa ila Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Hafsi al-Maghfurullah, wa summa ila Habib Am'ad bin Alwi al-Haddad al-Maghfurullah, wa summa ila arwahi khususan musannif kitab Kifayatul Awam Syekh Muhammad Fuduli Asy-Syafi'i. Sayyidillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kita akan bahas pembahasan yang pertama, yaitu kalamnya yang disusun oleh beliau yang berbunyi ai'lam, ketahuilah, fa innahu, bahwa sesungguhnya yajibu ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim, yajibu ala kulli muslimin an ya'rifa, wajib bagi setiap muslim ma'rifat, mengenal Allah, khamsina akidatin, pada 50 akidah, ya, ala akidatin ala kulli wa kullu akidatin, dan setiap akidah, yajibu alaihi, wajib atas setiap muslim, an ya'rifalaha, memahami 50 akidah itu, ya, dalilan ijmaliyan atau tafsiliyan, dengan dalil yang ijmali dan tafsili, dalil yang umum dan dalil yang terperinci. Apa disebut? Baik, kita akan bahas konten saat ini dalil ijmali dulu. Insya Allah pekan depan kita bahas dalil tafsili. Dalil ijmali itu ta'rifnya atau pengertiannya adalah setiap dalil yang sulit dijelaskan kedalilannya, menetapkannya dan melepaskan kekeliruan yang ada pada dalil tersebut. Contohnya, jadi wajib nih setiap muslim harus tahu kenapa kok kita yakin bahwa Allah itu ada, harus tahu dalilnya. Dalil ijmalinya itu
Ketika kita ditanya sama guru kita, dari mana kita yakin kalau Allah itu ada? Adanya alam semesta. Ya cukup sampai di situ. Itu disebut dalil ijmali, dalil umum. Bagi orang-orang awam seperti kita, itu sudah menjadi syarat yang sah bagi keimanan kita. Iwanu akhwatu billah yang dirahmati Allah. Tapi di situ tidak dijelaskan, makanya disebut dalil yang sulit dijelaskan kedalilannya karena tidak dijelaskan alam itu mungkinul wujud, kemungkinan ada atau tidaknya juga tidak dijelaskan. Alam itu ada setelah tiada. Maksudnya apa? Bahwa alam ini kemungkinan bisa ada, bisa tidak. Karena dia adalah makhluk. Dia hadis, dia baru. Dia bukan kodim, bukan terdahulu. Setiap yang hadis, setiap yang baru itu bisa ada, bisa tidak. Dan adanya itu dari tiada, dari sesuatu, dari yang tiada. Ribet juga kan jelasinnya kalau bicara ngomongin masalah akidah ya, masalah tauhid. Jadi seperti itu. Ya kalau sudah bahasnya itu baru masuk dalil tafsili. Nah, di sebagian ulama ikhtilaf tuh, ulama akidah. Ada yang mensyaratkan bahwa muslim itu harus tahu dalil ijmali dan dalil tafsilinya. Kalau nggak tahu dosa, haram. Ada yang cukup kita memahami dalil umumnya aja, ijmalinya aja udah sah keimanan kita. Nanti kita bahas pekan depan, pekan-pekan selanjutnya ya. Itu aja sedikit pembahasan kita pelan-pelan karena ini pembahasan yang agak ngejelimet, agak pusing ya kalau kita nggak biasa bahas ini. Tapi memang harus wajib dipelajarin karena sebagai seorang muslim kita mengimani sesuatu harus tahu dasarnya, harus tahu sebab-sebabnya, tahu asal muasalnya ya. Dengan demikian jika kita sudah bisa memahami, mengetahui ma'rifatullah, mengenal Allah dari sisi dalil ijmali maupun tafsilinya, maka insya Allah akan menambah keyakinan kita, kesempurnaan kita akan keberadaan Allah. Mungkin itu aja ya. Besok-besok kita bahas lagi pembahasan ini, mudah-mudahan manfaat ya. Jangan dipikirin ya. Memang agak ribet kalau kalau mikirin Allah itu ribet. Yang penting jangan dibayangin Allah itu kayak apa dia punya mata, punya hidung, punya telinga. Ya, itu adalah perkara yang batil, nggak boleh kita punya pemahaman seperti itu. Yang kita bahas adalah sifat-sifatnya Allah yang bisa kita cerna dengan akal kita. Mungkin pembahasan ini kita akhiri pada hari ini, mudah-mudahan manfaat buat diri Al-Fakir dan juga para penonton, para subscriber, dan bisa mengantarkan kita semakin dekat pada Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.